saya coba merasakan energi. Ini apa yang dilakukan Arbi? Coba merasakan energi yang terjadi dia, kenapa hal tersebut membuat dia malas untuk bekerja atau misalnya malas ketika nggak ada gairah hidup. Itu yang terjadi, saya coba merasain energi dulu. Oke, duduk aja. Oke, kamu lurus. Oke. Genre kamu apa yang kamu rasakan? Ini kamu rasakan apa? Hah? Lemes. Iya. Oke. Sebenarnya ada hal yang menutupi dia ketika ada kesulitan atau misalnya nggak ada gairah hidup, sebenarnya dia ada seseorang yang menutupi. Iya. Kamu pernah punya musuh? Nggak ada. Atau Nggak pernah orang ngerasa. yang pernah menyakiti ataupun disakiti kamu? Ada? Gak mungkin nggak ada. Ada. Sekarang orangnya masih ada atau masih ingat? Masih. Bisa jadi itu orang yang menutupi energi kamu, aura kamu. Jadi bawaannya malas, nggak bergairah. Ya. Kamu sebenarnya harus lebih memaafkan diri sendiri, maafkan orang lain yang pernah menyakiti ataupun pernah kamu sakiti. Seperti itu. Biar energi tersebut lebih netral lagi nantinya di masa depan. Itu aja sih. Oke. Ada seseorang yang menyakiti dia. Ada orang menyakiti dia. Rudi, sebenarnya dia punya pacar nggak menurut penglihatan Rudi? Pacar, sebentar. Pacar. Coba Rudi silakan. Tapi seperti ada satu orang yang lama bersama dia. Saya cek lebih dalam lagi. Oh iya, dia sebenarnya pernah punya pacar. Tapi pacarnya ini seperti bau-bau cinta terlarang gitu. Maksudnya? Apa ya? Mungkin dia lebih bisa menjelaskan seperti itu. Apa coba? Mungkin kamu bisa Henry. cerita. Saya menjalani hubungan dengan pacar saya selama 8 tahun. 8 tahun? Iya. Di tahun keempat kita pisah. Tahun keempat pisah? Iya. Terus ngapain kamu? Terlarangnya seperti apa? Karena orang tua dia udah nggak mau. Ya, hubungan terlarangnya seperti apa? Dan akhirnya dia balik nikah sama orang lain. Enggak, saat itu kamu bilang kamu pernah menghalangi hubungan terlarang. Iya. Itu apa, seperti apa hubungan terlarangnya? Karena orang tuanya kan pengen nikah, tapi saya waktu itu belum suka buat nikah. Akhirnya orang tuanya suruh balik buat nikah sama orang lain. Kemudian apa? Pacar kamu nikah sama orang lain? Iya. Terus kamu ngapain? Waktu itu saya di Jakarta, tiba-tiba 3 bulan saya sudah menikah, dia balik lagi ke Jakarta. Terus ngapain sama dia? Dan akhirnya kita balikan. Balikan? Iya. Jadi kamu tinggal bareng sama istri orang? Iya. Terus kamu kumpul kebo? Iya. Berhubungan intim? Iya. Sama istri orang? Iya. Tapi kan itu udah punya suami, kamu nggak mikir dia udah nikah, udah punya suami gitu? Saya mikirin sih karena saya sama dia kan udah lama kan. Dan saya tahu dia nikah sama suaminya cuma terpaksa. Pertanyaan saya, jika suatu hari nanti kamu menikah dengan seorang wanita dan istri kamu melakukan hal seperti itu dengan mantan pacarnya, apa yang kamu rasakan? Sedih, sakit, Nggak mikir seperti itu? mikir sih. Oke, silakan berdiri. Selain Desi yang tadi sudah kita baca, ada Raka yang orangnya pendendam seperti Rudi bilang. Setiap datangi orang pintar, saya tuh dikasih jimat. Punya jimat. Iya. Dan Oke. mungkin saya tunjukkan. Bawa jimatnya? Ini tinggal orangkanya aja. Saya nggak mau megang. Rudi, apa nih? Isim. Isim. Apa itu? Oh. Semar mesem. Semar mesem. Semar mesem. Apa itu semar mesem? Ini untuk menggait untuk memikat lawan jenis. Mempan ya Rudi? Energinya besar atau kecil? Kecil, Kecil. nyaris tidak ada. Jadi dia dibohongin sama dukun? Iya. Betul. Kamu dibohongin lagi, Raka. Jangan terlalu percaya ke hal seperti itu sebenarnya. Karena itu energi itu bersumber dari persepsi. Ketika persepsi itu udah muncul, jadi manifestasi otak dan akhirnya jadi realita nantinya.
Jadi kita ya gunakan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Entah itu kita berbuat baik ataupun kita berkaca pada diri sendiri. Penampilan kita seperti apa. Oke, Desi tadi sudah saya bacakan. Dia pernah punya dendam yang besar dengan mantan pacarnya sampai dia pergi ke dukun dan dia disantet balik sampai dikirimi seorang genderuwo atau sesosok genderuwo yang selalu menghantui dia setiap hari. Raka, pendendam, pernah pergi ke dukun namun lebih sering ditipu oleh dukun. Ada Jendri juga ya yang pernah kumpul kebo dengan mantan pacarnya yang sudah jadi istri orang. Jendri orangnya tidak bergairah, pasrah, dan males-malesan. Oke, ini pilihan kamu nih, Desi. Mau nggak mau, ya kamu harus pilih satu. Berdiri silakan. Tadi kau pilih Raka yang katanya ganteng dan Jendri yang kamu bilang tidak ganteng. Aduh, megang rambut genderuwo saya. Oke. Tapi mungkin kalau tidak ganteng sifatnya baik. Namun setelah tadi diungkap semua, pilihan kamu jatuh ke siapa? Saya mau milih yang nomor 21 aja, Mas. Yang mana namanya? Jendra ya? Jendri. Jendra. Walaupun dia malas tidak bergairah? Ya mungkin nanti kalau ketika kita sudah berhubungan bisa bergairah lagi Mas sama saya. Berhubungan apa nih maksudnya? Pacaran. Pacaran. Nah, kamu suka sama cowok yang tidak, kalau kamu bilang tadi tidak menarik tapi udah gitu ternyata sifatnya tidak bergairah, malas-malesan gitu? Ya mungkin nanti kalau mungkin udah kenal saya mungkin saya semangat. Kenapa nggak pilih Raka? Karena dia pendendam Mas, Pendendam? saya takut. Oh takut, bukan kamu juga dulu pendendam? Ya nanti saya takut dibalas lagi Mas. Oke, Ya. artinya Raka maaf kamu tidak dipilih oleh Desi. Pertanyaan saya sama Jendri. Jendri, kalau kamu bersedia berjodoh atau suka dengan Desi, kamu hampiri Desi. Tapi kalau tidak, kamu diam di tempat. Silakan Jendri. Jendri. Oke, artinya kalian berjodoh. Rudi, prediksi kamu tentang dua orang ini. Sebenarnya mereka karena saling mengerti, mereka cocok. Cuma satu yang saya takutkan. Apa? Dia diteror genderuwo dan makhluk halus, sedangkan pasangannya pikirannya kosong. Iya. Kamu tahu maksud saya kan? Tahu, ngerti saya, Iya. kebayang. Nanti mereka Betul. lagi pacarnya kesurupan gitu. Jadi dengan kata lain yang bisa saya simpulkan, kamu bilang bahwa mereka nggak cocok ya? Sebenarnya ya kalau intinya cocok atau tidaknya itu mereka harus saling mengerti. Iya. Tapi yang saya khawatirkan mereka pacaran dan kemudian si cowok kesurupan karena dia kan Dengan diteror kata lain genderuwo. sebetulnya Iya. nggak cocok ya? 50-50 sih mungkin. Ya, oke, ya udah. Ya Rudi mungkin nggak enak ngomongnya ya, tapi saya melihat seperti itu kurang lebih ya. Tapi oke, ya. Terima kasih Raka, silakan kembali. Ya, terima kasih juga Rudi dan Arbi. Nanti kita akan lanjutkan lagi dengan kandidat berikutnya. Dan selamat untuk Desi dan juga Jendri. Silakan kalian ke atas. Masa lalu Desi tidak melunturkan keinginan Jendri untuk menjalin cinta dengan Desi. Selamat untuk mereka berdua. Oke, dan sekarang saatnya saya memilih kandidat pria. Siapakah kandidat pria yang beruntung akan saya pilih berdasarkan tanggal lahir. Dan yang beruntung adalah nomor 27. Oke, Rizal sudah ada di samping saya dan Rizal pilih dua di antara wanita-wanita yang ada di samping kiri kita. Oke, pilih nomor berapa? Saya pilih nomor 24. 24. Oke, silakan berdiri di 24. Ratu, janda cantik berusia 33 tahun. Korban cinta masa lalu yang kelam dan dipermainkan oleh mantan kekasihnya.
Ratu mendambakan sosok pria yang kaya raya. Bagaimanakah takdir cintanya di garis tangan? Selanjutnya. Nomor 13. 13, silakan berdiri. 24 dan 13. Santi, wanita cantik berusia 20 tahun, pernah hampir bunuh diri karena putus cinta. Dan hidupnya terbelenggu dalam misteri. Santi mencari seorang pria yang setia dan bertanggung jawab. Garis takdir seperti apakah yang akan dialaminya di garis tangan? Oke, kita sudah ada Ratu dan Santi, dua-duanya kamu pilih. Dan Ratu dan Santi, bersiaplah kamu untuk mengetahui siapa sebenarnya laki-laki ini. Dan juga begitu pula sebaliknya, nanti kamu akan melihat juga siapa Ratu dan siapa Santi. Untuk itu, kita panggil sahabat saya, seorang expert di bidang hipnoterapi, Arbi. Ya, oke. Silakan Arbi. Dengan nama saya Rizal. Oke, Rizal. Saya akan melakukan sesuatu yang pernah dilakukan di beberapa hari yang lalu. Saya menggunakan media pendulum untuk mengungkap apa yang terjadi di masa lalu. Oke, pendulum, silakan. Oke. Boleh pegang seperti ini. Oke. Artinya apa? Ini tergantung gerakan pendulum Tergantung tersebut. gerakan pendulum tersebut. Oke. Jadi ketika pendulum ini naik turun, ini akan berkata iya. Oke. Oke. Ketika berkata tidak, dia akan kiri kanan. Oke. Pegang. Oke, jadi ketika itu naik turun, Ya. Jadi pertanyaannya antara iya dan tidak. ya naik artinya, naik turun artinya? Ya. Ya. Oke. Oke. Bisa Kita bisa tanya ya. Rizal, pertanyaan saya adalah, apakah kamu benar-benar berniat mencari jodoh? Iya. Dia Iya. naik turun. Iya berarti ya. Ya. Pertanyaan berikut. Apakah kamu benar-benar masih single? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Artinya kamu sudah punya pasangan. Apakah kamu duda? Tidak juga. Tidak. Apakah kamu masih punya istri? Ya. Dia punya istri, masih punya istri, tapi bukan duda, mau cari jodoh maksudnya. Oke, kita panggil aja mungkin seorang indigo sahabat saya, Iladia Rudi. Rudi ini menarik sekali kelihatannya. Silakan Rudi. Dia bilang dia punya istri tapi dia cari jodoh di sini. Istri ya. Ada energi menarik. Boleh tangannya? Kamu siapa? Rizal. Rizal. Istri. Istrinya berupa gumpalan energi. Hah? Bukan manusia. Istri Maksudnya? kamu bukan manusia ya? Jin? Maksudnya istrinya jin? Kamu berhubungan dengan makhluk gaib. Istrinya jin. Oh. Menikah dengan jin? Aduh, gimana kamu bisa dapat keturunan kalau begitu? Punya anak, Riza? Jadi gini Mas Bia. Saya itu sebenarnya sudah menikah dengan seorang jin. Dia seorang putri di dunia gaib. Dan saat ini saya sudah mempunyai seorang anak, Hah? 7 orang. Berupa 7 jin, apa? sorry, 7 jin. Bukan manusia? Bukan. Anaknya jin? Iya. Gimana bisa? Karena saya dengan putri
sorry. Anaknya lagi ganggu. Dia lagi di nomor 4 di pangku nomor 4. Hah? Di nomor 4 di pangku. Jangan di situ. Oke. Nomor 4, oke. Nggak, di sini. jangan takut. Dia nggak ngapa-ngapain kok. Ya biasa aja, udah. Oke. Dia sosoknya ganggu atau enggak? Enggak, karena dia Dia suka sama cewek-cewek yang penakut dia makin suka. Maka untuk cewek-cewek semua ini saya harap jangan ada yang kosong pikirannya. Berarti ada 7 anak jin di sini. Iya, Oke, di mana aja, nomor berapa aja? Sebut aja. tadi dia di pangkuan nomor 4, Nomor 4, oke. terus dia Di pangku, sekarang di pangku. sekarang udah enggak. Terus dia di atas 23, Di atas 23. di atas rambutnya. Jadi kalau misalnya ada yang ngerasa kayak tiup-tiup, dia lagi mencoba untuk masuk ke dunia kalian. Yang berikutnya di mana lagi? Angka berapa? Dia di samping saya Mas Wia. Ini 5 orang di samping saya, keliling saya ini. Oke. Iya. tapi dia sendiri bisa melihat jin tersebut, makanya dia Jadi bisa- 5 jin ya? Iya. Kamu menganggap itu orang tapi? Mereka tuh kalau misalnya kita takut, dia akan bentuknya akan berubah-berubah. Tapi ketika kita tidak takut, dia akan sosoknya seperti manusia. Oke, Arbi, energi apa yang Arbi rasakan? Emang ada energinya? Energinya berupa tadi ketika bersalaman ataupun merasakan energi dari pendulum tersebut, energinya makin lama tuh makin berbeda ketika dia bercerita. Mungkin lebih ke dia bisa melihat entah itu secara persepsi ataupun dia benar-benar merasakan. Rudy tadi menjelaskan ternyata energinya benar-benar terjadi dan itu energinya sudah terbentuk di sana. Anak-anak jin tersebut sudah bermain di sana. Makanya energi tersebut tuh makin lama tuh makin besar karena dia menganggap energi tersebut lebih besar karena ketika dia berbicara dengan menikah dengan sosok jin, mungkin dia ada sesuatu pesugihan ataupun tumbal ketika dia melakukan hal tersebut.